Halo everyone, masih dengan Bung Harson dan Bung Bonedi. Apa kabarnya semua sahabat Biar Pedar? Kita bahas lagi ya update meet sepak bola ya, Bung. Dari yang pertama ini kejadian viral lah, ini ada insiden antara U20 atau mantan pemain U17 timnas ya ini dari Bayangkara FC versus Dewa United yang sangat disayangkan ya, Bung. Ya, untuk siapa pemain bekas U17 karena sekarang dia naik ke U20 ya. Ya, sebenarnya untuk level junior ini tidak dibenarkan apalagi mau senior pun juga ya. Betul. Karena ya namanya olahraga kan, tetap apapun misalkan keputusan wasit pun misalkan dirasa berat sebelah ya. Betul. Ya kita harus bisa menerima dengan lapang dada ya. Oke, setelah pertandingan ada jalurnya, bisa protes ke pengurus liga atau yang bersangkutan, misalkan ketua PSSI-nya segala macam, supaya perangkat pertandingan dibenahi kan. Tapi kalau sudah bermain fisik, apalagi membahayakan, membahayakan, tendang, mukul, itu kan apa ya? Bukan atlet sih, jadi kayak kekerasan sih ya. Kan nggak ada lagi nilai-nilai sportivitasnya kan. Betul. Apalagi saling menghargai, respect, tidak ada rasisme di sepak bola. Iya, saling menghargai. Ya misalkan dia dirasis pun ya kan. Kan bisa ada setelah itu kan, bisa protes ya kan, bisa jadi nanti orang yang bersangkutan malah dihukum berat kan. Tapi kan dia sudah main di timnas ya kan, artinya kan dia udah pilihan dari ribuan puluhan juta yang seumuran dia, anak-anak Indonesia kan, terpilih untuk 20 orang yang masuk timnas kan. Disayangkan ya. Iya, jadi kan yang lain kan pasti udah ada yang mengidolakan kan, tapi nanti idolanya seperti itu ya, apalagi tindakannya kekerasan ya kan. Tidak dibenarkan dan seharusnya hukumannya harus berat sih. Misalkan dilarang tampil lagi di timnas ya kan, atau ya mungkin sekarang di U20 dicoret ya kan, atau tidak bisa berkarir profesional lah, membahayakan. Ya bisa mungkin dalam jangka waktu 10 tahun ya kan, dia tidak bisa di sepak bola lagi kan. Karena takutnya kalau sanksinya itu ringan atau enggak biasa-biasa aja, nanti banyak yang mencontohkan, mungkin nanti juniornya atau teman-teman yang lain, atau mungkin yang di atasnya dia kan, ini nggak apa-apa kok kayak gini, berarti masih bisa lah. Atau denda uang ya kan, asal bayar duit. Ya nominal uang kan nggak bisa ya, tapi kan efek jerah sih, efek jerah supaya nggak diulangi lagi pemain yang lain di bawahnya dia, di seumuran, atau dicontoh lagi nanti di masa depan ya kan. Karena ini nanti akan jadi catatan buruk sih, terutama di Liga Indonesia kan. Kan kita juga kemarin tragedi Kanjuruhan juga kan. Apalagi ini kan untuk level junior ya, soalnya sebenarnya level junior itu apalagi U20 itu bukan juara yang utama ya. Juara misalkan taruhlah dia menang di U20, misalkan siapalah, Persib U20 juara ya kan. Itu yang bukan yang utama sih sebenarnya, tapi untuk naik kelas ke senior ya kan, atau enggak untuk naik kelas ke timnas. Siapa tahu nanti ada bibit-bibit unggul dari negara lain kan. Karena untuk kayak Jepang aja ya, Jepang itu banyak scout dari luar itu ngincar dari yang liga-liga U20-nya, U21, bahkan banyak juga pemain Jepang yang main di Eropa itu belum pernah main di J-League loh. Jadi dia diincar dari yang liga kayak apa sih, SMA atau liga kuliah, liga U20, U21. Nah sebenarnya yang Indonesia itu contohnya kayak gitu. Jadi siapa tahu nanti ada kayak scouts dari negara lain ya, misalkan liga Jepang ya kan, liga Korea, yang melihat kayak gitu kan. Sekarang kalau ada scout misalkan kemarin nonton, ya itu kan udah di blacklist lah, malah dia mungkin udah nggak akan dilihat lagi. Bisa klubnya mungkin di Bayangkara atau siapa yang terlibat misalkan situ, mungkin dia ngapain saya nonton lagi kan, atau enggak pemain tersebut ya udah kayak udah di blacklist lah untuk terlibat segala macam. Apalagi kalau junior itu lebih mencari pengalaman dan bermain. Iya, pengalaman, terus membenahi teknik ya kan. Terus gimana membaca permainan segala macam. Karena dia belum tentu bisa nembus tim utama ya, kayak tim senior. Iya, untuk tim senior juga kan memang masih ada saingannya kan. Mungkin dia tujuan dia berbakat, tapi lebih pencapaian dia mungkin supaya bisa masuk senior juga kan. Karena di senior itu saingannya bukan cuma yang seumuran di negaranya sendiri, atau kan dari luar kan udah ada masuk, dari yang Argentina, Jepang, atau Brazil, bahkan Liga Indonesia banyak pemain-pemain asing dari situ kan. Jadi harusnya dia di liga-liga junior itu yang dibenahi adalah skill bermain ya kan, tactical segala macam, attitude ya kan. Tapi kalau untuk level kayak gitu aja udah kekerasan, ya apalagi yang mau diharapkan kan. Jadi ya nggak ada. Jadi dari pelatihnya juga kan, pelatihnya terlibat ya, pelatih Bayangkara ya perlu diinvestigasi lah semua. Jadi semuanya itu kalau menurut saya sih, liganya dia, klub U20-nya di blacklist, di scoring juga ya. Jadi jangan di klasmen dia posisi berapa, ya udah pengurangan poin ya kan. Jadi mungkin nanti berimbas ke klubnya juniornya sama dia. Jadi kalau nanti ada orang lagi mau ngulangi kan, minimal mikir nanti akibatnya nggak cuma ke saya kan, tapi ke teman-teman, ke klub juniornya dia ya kan. Itu
Jadi efeknya itu akan kena ke sekitarnya dia. Oke, dari berita dalam negeri kita langsung ke Inggris ya, IPL ini hot news banget. Man City bisa menang ya lawan Arsenal ini, selisih 3 poin saja. Ya Arsenal ini apa ya, kurang mental juara sih. Dia udah unggul berapa, 7 ya, 7 Ya. poin, terus sekarang tinggal 3 kan. Sangat disayangkan ya, apalagi sebelum lawan City kan dia kalah dengan tim-tim yang Harusnya menang. di bawahnya dia yang harusnya menang ya. Kayak kemarin Bournemouth kena sendiri kan. Tapi ini City juga ngotot lah pasti, karena ini pasti kemarin itu partai yang harus dia menangkan ya untuk bisa bersaing kan dengan Arsenal. Dan saya lihat juga setelah golnya kayak Havertz kemarin kan itu karena kesalahan sih Donnarumma ya. Dia nggak bisa clearance terus main-main di belakang. Setelah itu nggak ada peluang yang bilang berbahaya ya. Big chance gitu. Bahkan cornernya juga nggak terlalu berbahaya sih. Udah kurang efektif. Kurang ya, bola-bola mati yang khas-khasnya Arsenal, bola mati terus corner kayak nggak kelihatan sih. Praktis kemarin tuh sebenarnya harusnya City yang nambah gol ya kan. Bahkan di akhir pertandingan Gabriel emosi kan, hampir berantem. Sebenarnya itu harusnya kartu merah sih. Gabriel itu kartu merah. Karena dia menandukkan. Itu kuning itu sebenarnya udah ringan lah hukumannya sebenarnya. Dan bisa dibilang hoki juga Arsenal nggak kehilangan pemain di situ ya. Betul. Dan dini hari nanti baru lawan Burnley jika City bisa poin sama lagi game on. Nanti akan lanjut lawan Burnley sih. City di atas kertas pasti harus menang juga ya. Apalagi kandang City ya. Lawannya Burnley yang berjuang degradasi. Ini jomplang sekali ya. Atas dengan bawah gapnya jauh. Kemungkinan City prediksi akan menang besar sih. Menang besar karena mengincar selisih gol juga kan. Agregat gol dengan Arsenal. Jika semua sapu bersih bisa menang pertandingan. Ya kalau poinnya sama kan dilihat nanti selisih gol ya. Betul. Tentu kayak lawan-lawan kayak Burnley, mungkin nanti ketemu siapa lagi yang kayak tim kecil berusaha menang di atas 3 gol lah, 4 gol kalau bisa ya. Ini kalau Arsenal lolos title nih kayaknya kemungkinan UCL juga mungkin berat juga sih ya. Ya untuk UCL juga Atletico bukan lawan yang mudah sih, karena non-block nih. Ya Atletico juga harapannya tinggal di champion kemarin kalah Copa del Rey ya. Sama nggak ada mental juara kan ini. Iya, dua-duanya ini bisa dibilang nggak ada mental juara sih. Susah diprediksi juga ini. Sesuai nanti ada kesalahan kecil, kartu merah gitu. Ya intinya seperti itu sih. Jadi siapa yang bermain efektif, bermain sabar yang akan menang sih. Betul. Nextnya nih yang untuk Liga Champion ya masih Liverpool, Arsenal masih oke. Sementara Chelsea menjauh lah ini kalahnya. Ya untuk Chelsea penurunan sih. Bahkan jumlah kekalahan Chelsea ini dibandingkan Maresca ya. Yang Brasilian ini lebih banyak. Dia selama melatih udah 6 ya. 6 kekalahan, sedangkan Maresca itu cuma 5 ya. Tapi jumlah kemenangannya juga lebih banyak kan Maresca kan. Ya ini blunder lah dia mencat. Ya sangat blunder ya untuk Chelsea. Ibaratnya dia buang emas ya dengan penggantinya yang minim pengalaman lah. Ya apalagi Esposito kan langsung IPL ya. Kalau dia misalkan dari liga lain Strasbourg kan, liga Prancis itu juga bukan klub wah ya. Nggak ada tekanan buat juara. Ya kayak PSG, Monaco ya kan. Dia pindah langsung ke Chelsea yang waktu itu ditinggal juga udah 4 besar. Ditinggal Maresca udah 4 besar, pernah juara antar klub dunia kan. Dan tekanan pasti besar lah, minimal dia harus ke champion lagi kan. Minimal lolos ke champion. Sekarang udah peringkat 6 ya. Ya, karena pesaing-pesaingnya juga naik kayak MU naik ke atas, terus Liverpool juga balik lagi udah ketemu ritmenya. Dan terakhir siapa ya? Aston Villa. Ya, Aston juga kemarin balik lagi ke jalur kemenangan ya kan. Cuman Chelsea aja yang menurun. Apalagi kalau ketemu tim-tim kayak menyelamatkan dari degradasi kayak Nottingham Forest, West Ham. Iya, tim-tim yang peringkat 12 ke bawah itu kan yang riskan kan. Secara poin itu belum aman ya, maka juga mengincar gol ya. Gol sebanyak-banyaknya juga nanti kalau misalkan degradasi kan yang dilihat selisih gol juga kan. Ya, tentu Chelsea ini kalau dia nggak lolos ke champion, mungkin penurunan sangat jauh ya kalau dia gagal kan. Biasanya dia udah langganan sih, langganan terus sempat kalaupun kemarin nggak masuk champion tapi juara di Conference League kan. Jadi bisa dibilang Chelsea ini menarik sih kalau misalkan dia nggak masuk ke zona champion lagi. Nextnya ini liga lain ya kayak Bundesliga udah dikunci Bayern Munchen lah ini mungkin. Iya kemarin Munchen udah juara karena pesaingnya Dortmund kalah ya. Dan udah jauh juga. Iya poinnya jauh, selisih golnya juga sangat jauh. Sekarang Munchen tinggal di champion kan. Fokus di PSG aja kan. Ya fokus di champion. Mungkin nanti yang di liga juga sisa-sisa yang main kayak lapis lah. Ya Jackson, mungkin dia kan nyimpan Harry Kane ya kan, mungkin gantian antara Olise sama Diaz main. Tapi kayaknya sih dia masih megang target untuk jumlah kemenangan ya. Dia sebenarnya kemarin dia incar kayak Leverkusen sih, poinnya. Bukan nggak ada kalah poin. Unbeaten. Iya unbeaten. Tapi udah pernah kalah Gladbach. Tapi dia kalah 1 kali jadi
udah nggak nol lagi ya. Jadi sebenarnya di sisa game ini dia nggak mau buang-buang poin juga ya, tapi kan akan ngasih kesempatan ke pemain-pemain yang sekarang kurang dikasih banyak menit bermain. Dan di Prancis juga PSG kayaknya nggak akan turun juga sih ini, kayaknya dikunci juga. Ya PSG sama, PSG juga sebenarnya 60% dia akan juara lagi ya. Karena persaingannya juga belakangan mulai apa ya, kendor ya, kayak Marseille, Monaco ya kan. Terus PSG juga Dembele juga udah balik lagi ya kan. Udah nyetel lagi. Jadi bisa dibilang mungkin selama sebelum semifinal ini PSG akan mencoba-coba formasi ya untuk nanti lawan Munchen sih. Dan di Spanyol Barcelona hampir 90% lah dia nggak akan kegincir. Ya, Barcelona tinggal harapan di Liga ya. Tentu dia nggak mau hilang poin kan. Meskipun nanti masih ada El Clasico satu lagi ya. Kayaknya udah jauh lah poinnya. Ya, untuk bandingin Madrid itu jauh ya. Madrid semalam main menang 2-1 ya dengan sampai Alaves ya. Deportivo Alaves. Dan nanti Sabtunya malam minggu mungkin Barca akan main ya. Tentu kalau Barca nih harapan tinggal di Liga ya. Dia udah di Copa del Rey kalah, di Champions juga kalah. Ya untuk menyelamatkan muka tim ya di Liga aja. Yang menarik sih ini suksesor Arbeloa lah ini, gosipnya Jurgen Klopp lah ini favorit nih. Ya kalau untuk pengganti Arbeloa nih banyak sih rumor-rumornya kan, dari yang Jurgen Klopp, terus Deschamps juga katanya ya. Karena Deschamps juga rencana resign ya dari timnas, mau diganti Zidane ya. Kemungkinan nanti ada Mourinho juga berminat ya. Jadi masih banyak opsi sih untuk pelatih Madrid, karena Florentino Perez juga ya bilang memang dia ngakuin kesalahan terbesar dia musim ini adalah dia bilang meng-hire Xabi sih sebenarnya. Dia meng-hire Xabi dan memecat di tengah musim ya kan. Dan musim depan dia berjanji yang akan ditransfer paling duluan tuh pelatih ternama gitu. Nah ini siapa nih pelatih ternama yang bakal ya kan? Karena Florentino Perez, apalagi setelah Piala Dunia kan mungkin banyak penggantian ya di timnas ya kan. Kalau dia nggak sukses di Piala Dunia nanti itu akan diganti, kan menarik nanti akan pindahnya ke klub kan pastinya kan. Nah, nextnya kita ke Italia ya, baru selesai tadi Como gagal ya ke final lawan Inter. Ya, untuk Como di semifinal kalah dengan Inter Milan meskipun udah unggul 2-0 sih. Di comeback 3-2. Jadi mungkin maksimal Como ya semifinal sih. Sayang banget dia nggak bisa ke final. Dan di Italia juga kayaknya masih Capolista lah, ini kemungkinan besar juga. Ya, Inter bisa ada 2 peluang ya di Coppa Italia dan di Liga ya. Betul. Ya, Liga emang bedanya juga jauh ya dengan Milan. Udah jauh banget ya. Terus nanti dia tinggal menunggu pemenang antara Atalanta dengan Lazio ya, malam main. Kemungkinan gimana nih prediksinya, Bung? Main di Atalanta ya? Ya sebenarnya ketat sih. Lazio juga kemarin habis menang lawan Napoli ya. Di luar dugaan juga kan. Padahal Napoli lagi tren bagus ya, Lazio lagi tersiok-siok tapi bisa menang lawan Napoli. Dan Lazio juga harapan tinggal di Coppa sih. Di Liga juga poinnya jauh ya, peringkat 8 atau 9 kan. Dan mungkin dua-duanya akan mati-matian. Atalanta juga di Liga nggak begitu bagus ya. Nggak harapan semua di Coppa Italia. Ya saya juga nggak tahu sih sebenarnya kalau mau prediksi ya. Mungkin akan imbang ya, tapi apa extra time atau penalti ya kan. Jadi ini kedua tim 50-50 sih. Semua punya peluang, tinggal siapa yang bisa main efektif aja ya. Mungkin itu aja update sepak bola. Mungkin minggu depan kita update lagi ya, Bung. Ya, untuk nanti nyusul yang liga-liga ini ya. FA juga nanti kan main hari Sabtu ya kan. Sama beberapa yang liga-liga untuk penentuan juara ya. Itu aja. Oke, thanks for watching.